Ada kehidupan yang lebih sayang, namun sama bersama. Seorang perempuan bukan sebelum semangatnya. Perempuan tiada kali jika terlalu sebab kepastiannya hanya akan berakhir di dunia. Mereka tidak lain bukan oleh bersama, melainkan oleh aturan tak tertulis. Aku di sekolah bermimpi besar, bahkan tak boleh menang. Perjodohan mencari takdir yang tak bisa ditawar. Pikiran, seluruh tubuh dan pikiran dibalik diri memisahkan mereka dari dunia. Dunia dan dengan cahaya. Sementara laki-laki melangkah bebas melejang pengetahuan. Perempuan hanya dikasih cara di tengah keburukan itulah lahir seorang Maria Haji Dia menyaksikan sendiri bagaimana kebodohan dipelihara atas nama manusia, bagaimana kesempatan dirampas atas nama Tuhan. Dari kurungan rumah Ciptaan, ia melihat jelas bahwa tak akan maju selama separuh jiwa. Maka dari gelap itu, ia mulai menyalakan. Hati-hati sikit lah, boleh. Faisal Boni. Ini, kenapa kau di sini? Sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita seharusnya menikah dan mengurusi rumah. Aku percaya jika seorang wanita melakukan hal yang dianjurkan. Kan, wanita juga masih manusia. Sudah layak ini, kau tak perlu mengajar mereka lagi. Ayo sekarang, balik ke pilihanmu.
kau ingin semua terjadi. Benar, Romo. Tidak sangat ingin sekali sekolah di Belanda. Dan mengenai cita-cita, Romo. Baiklah, jika itu yang diinginkan, Romo akan Tuhan, kamu sudah mendidik dengan baik, Eden. Sudah, Mas. Maaf, Mas. Saya kurang setuju dengan pernyataan Eden ini tentang sekolah berbeda. Kenapa? Jika ingin mendengar, mungkin beliau akan marah, Tuhan. Terserah adik saya saja. Bagaimana nantinya? Sejatinya manusia itu ketika dimampu merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda yang ingin menguasai dunia ini, mereka tidak pernah tahu apa yang berlaku. Semua ini ibu menerima, dipisahkan oleh tembok kehidupan. Dipisahkan dari anak-anak yang terlahir dari rahim ibu. Anak-anak ini bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi daripada ibu. Kamu harus kuat nih, harus kuat. Ayolah selingkuh. Cita selingkuh. Paris. Desa. Iya Cita. Iya. Penceloro. Kamu harus bersyukur nih, masih ada orang yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri ibu jika memiliki suami yang memiliki istri ibu? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan petani. Tapi saya akan menunggu jawaban proposal dari negeri Belanda. Proposal itu belum tentu jelas, bahkan mungkin ditolak. Tapi lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Harusnya apa itu? Mohon maaf ibu, saya tidak mau membuat Romo kecewa. Tunggu itu. Izinkan saya untuk berbicara dengan hati saya. Ini, bukankah kamu bisa minta aku untuk membatalkan proposal itu, nih? Saya tidak mau, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas bahwa
Ya aku live yuk. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap menyandang Raden Ayu? Saya siap untuk menerima permintaan dari Kanjeng Adipati Joyo Negoro dari Rembang. Tetapi ada syaratnya. Apa lagi? Sudah. Coba lanjutkan. Syarat yang pertama, saya tidak mau mencuci kaki Kanjeng Adipati Joyo Adiningrat di pelaminan nanti. Syarat yang kedua, saya tidak mau dibebani oleh peralatan sopan santun yang sangat rumit, dan saya mau dianggap sebagai orang biasa saja. Syarat yang ketiga, cukup nih, kamu hanya mementingkan diri sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua syarat bakal hancur. Benar. Suami saya meninggal lagi. Mas, mencintai istri mudanya yang pintar. Gak malu ya, gak bisa. Kalau ada apa gak bisa. Bersyukur aku dikatnya ini sumpah. Bayang kota. Pasti kamu. Aku dulu. Sekarang, kamu ini pendukungmu. Syarat yang ketiga, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya membangun sekolah untuk para perempuan dan para orang miskin. Sudah. Cuma itu saja. Satu lagi, Romo. Saya ingin Yunasirah tinggal di rumah depan, bukan di rumah belakang lagi. Dan saya ingin putra dan putri Romo memanggil Yunasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Baiklah. Segera tuliskan syarat tersebut. Lalu dikirimkan kepada rumah. Iya Romo. Sebentar, Romo. Izinkan saya untuk menuliskan ini, Romo. Saya itu anak laki-laki pertama, sudah jadi bakti bagi saya untuk melindungi adik-adiknya. Aku lo guys, acting sih. Nika. Syarat-syarat pernikahan itu. Benar, Kak Mas. Kalau Kak Mas keberatan,
Saya mohon agar tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf, tapi saya geli kekhawatiran diajakan ini. Saya geli. Itu wajar, karena diajakan ini berkenal sama saya. Justru itu taruh saya tadi ini untuk menjelaskan hal yang tak jelaskan oleh surat. Itu adalah hasil dari istri saya ya. Sebelum menikah yang memberikan itu semua. Dan dari dulu dia ingin membawa anak-anak untuk bertemu dengan dia, tapi sekarang sudah menikah. Saya turut berduka cita, Bang Mas. Sebelum meninggal dia berpesan, dia ingin kalau anak-anak kami diasuh oleh perempuan yang berarti kuat dan juga pintar. Aku ikhlas menerima syarat diajak. Bagaimana diajak? Asik mom, L mom, mom L, kakak. Pasti lah balik. bojone Banjar. Oh ibu Esa. Ibu Esa Permisi, Romo. bojone Jak Akemi. Bojone kulo bagian Kiros. Saya mau minta izin. Apa nih? Asuk. Sangen.
Mama Vika. Vika lagu alam anjay. Umpiu. Umpiu. Dapat Vika. Kaknya kau jangan masih 3 menikah. hari setelah Kartini menerima lamaran kembali rumah, proposal beasiswa ke Belanda pun dikabulkan. Beasiswa pun kemudian diberikan kepada Haji Agus Salim Hidayat. Meski batal melanjutkan sekolah, Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan di Pendopo Rembang atas dukungan suaminya. Surat-surat kepada sahabatnya di Belanda telah dibungkam dan berhasil mempengaruhi pemikiran perempuan Indonesia hingga sekarang.